Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang konsolidasi tanah yang terdiri dari dua metode. Mari kita lihat metode apa saja. Perkenalkan, nama saya Sania Kristiani Berhitu dengan NIM 202379062. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsolidasi tanah yang terdiri dari dua materi. Dan ini adalah tugas keempat dari mata kuliah Mekanika Tanah kedua. Dan saya berkuliah di Universitas Papua. Menghitung koefisien konsolidasi menggunakan dua metode. Dua metode ini terdiri dari metode Casagrande dan metode Taylor. Metode Casagrande melakukan pencarian metode dalam menentukan koefisien konsolidasi. Metode Casagrande adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam menentukan koefisien konsolidasi. Menggunakan Casagrande waktu dalam logaritma. Metode ini dapat membaca pada saat hari pertama pengujian konsolidasi di mana sudah dipastikan grafik dan konsolidasi primer. Konsolidasi yang terjadi adalah 100%. Metode ini menggunakan rumus persamaan seperti CV sama dengan 0,197 H2 per 1. Kerja grafiknya itu grafik hubungan antara perubahan tebal tanah dan waktu dibuat dalam skala logaritmik. Dari grafik ini kita bisa membaca konsolidasi primer, yaitu tahap awal penyusutan tanah sebelum mencapai 100 pemadatan. Metode ini sering digunakan karena bisa memberikan hasil akurat dalam perhitungan koefisien konsolidasi. Lalu yang kedua, metode Taylor. Metode Taylor digunakan dalam menentukan koefisien konsolidasi dengan bentuk akar waktu. Bentuk akar waktu yaitu T. Metode Taylor sering digunakan dalam perhitungan koefisien koefisien konsolidasi primer. Konsolidasi primer yang terjadi kurang lebih 90%. Metode ini menghasilkan grafik hubung antar penurunan dengan mengatakan bahwa metode ini tidak cocok digunakan dikarenakan pengujian pada laboratorium komersil akan membutuhkan waktu yang lama. Menurut Lambe 1969, metode Taylor mendapat hasil yang lebih besar daripada metode Casagrande dalam menentukan koefisien konsolidasi. Perbedaan antara Casagrande dan Taylor. Rumus Taylor dapat dilihat pada persamaan seperti yang terdapat pada rumus yang ini. Cara kerja dari grafiknya itu grafik hubungan antara penurunan antar tanah dan akar waktu dibuat. Dari grafik itu kita bisa menentukan koefisien konsolidasi tanah dengan hasil yang biasanya lebih besar dibanding metode Casagrande. Lalu metode ini memiliki kelemahan, yaitu butuh waktu lebih lama dalam pengujian di laboratorium. Jadi pemilihan metode tergantung pada kebutuhan proyek dan kondisi tanah yang diuji. Sekarang kita akan ke contoh soal. Contoh soal ke-1 itu pada uji konsolidasi tanah diberikan tambahan tekanan dari 50 kN per meter persegi menjadi 100 kN meter persegi. Hasil pengujian menunjukkan hubungan antara waktu dan penurunan tanah seperti dalam tabel. Dari data tersebut kita tuh diminta untuk menghitung koefisien konsolidasi CV dengan dua metode, yaitu metode Taylor dan Casagrande. Jawaban dengan metode Casagrande. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan metode Taylor. Metode Taylor menggunakan hubungan antara penurunan tanah dan akar waktu. Dari grafik semilog yang dibuat diperoleh T90 sama dengan 6,76 menit. Langkah perhitungan. Gunakan rumus dasar konsolidasi. Seperti CV sama dengan T90 kali H persegi per T90. Karena uji dilakukan dengan drainase ganda atau dua arah, maka H rata-rata dihitung sebagai H sama dengan H awal tambah H akhir per 2 sama dengan 1922 tambah 1800
1,9202 tambah 1,8123 per 2 sama dengan 1,8663 cm. Lalu dengan T90 ini 0,88 dan T90 sama dengan 6,76 menit sama dengan 6,76 per detik per 60 detik, maka CV sama dengan 0,848 kali 0,9331 lalu persegi, terus per 6,76 kali 60. CV sama dengan 0,848 kali 0,8706 per 405,6. Terus CV sama dengan 0,7389 per 405,6. Hasilnya 18,20 kali 10 pangkat kurang 3 cma persegi per detik. Jadi koefisien konsolidasi dengan metode Taylor adalah 18,20 kali 10 pangkat per 3 cm3 per detik. Lalu dengan jawaban dengan menggunakan metode Casagrande. Metode Casagrande menggunakan grafik hubungan penurunan tanah dan log waktu dari grafik diperoleh T-nya 50, terus T50 itu sama dengan 1,7 menit. Langkah perhitungan, gunakan rumus dasar konsolidasi seperti rumusnya CV sama dengan T50 kali H per T50. Dengan T50 ini tuh 0,197, terus hanya 0,9331 cm dan T50-nya itu 1,7 per detik. Lalu CV 0,197 kali 0,9331 persegi, lalu bagi 1,7 kali 60. CV sama dengan 0,197 kali 0,8706 per 102. CV sama dengan 0,1715 per 102, terus sama dengan 17 kali 10 pangkat per 3 cma persegi per detik. Jadi koefisiensi konsolidasi dengan menggunakan metode Casagrande adalah 17 kali 10 pangkat per 3 minus 3 terus cm persegi. Metode Taylor memberikan nilai CV atau CV-nya itu 18,20 kali 10 minus 3 cm persegi per detik. Lalu kalau dengan metode Casagrande memberikan nilai CV-nya 17 kali 10 minus 3 cm persegi per detik. Hasil dari kedua metode ini tidak jauh berbeda, tetapi biasanya metode Taylor memberikan hasil sedikit lebih besar dibanding dengan metode Casagrande. Dengan memahami kedua metode ini, kita bisa lebih akurat dalam memperkirakan waktu konsolidasi tanah yang sangat penting dalam perencanaan konstruksi. Demikian presentasi atau review tentang tugas keempat hari ini. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.